Shalom, perkenalkan nama saya Daniel dari View Sarta Gading. Sebelum bicara tentang topik hari ini, mari kita rangkumin dulu apa yang sudah kita dapat dari awal tahun sampai per hari ini. Yang pertama, kita harus menjadi satu tubuh dalam Kristus, dan tujuannya adalah untuk melayani Tuhan dan untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu topik di mana banyak dari kita secara tidak langsung, sadar tidak sadar melakukan hal tersebut. Topik tersebut adalah Tuhan lebih besar daripada agama. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan kita harus membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa berhubungan erat dengan Tuhan Yesus? Hal yang paling bagus dan paling basic yang kita semua harus ketahui adalah esensinya Tuhan Yesus sendiri. Itu apa? Esensi Tuhan Yesus adalah kasih. Tidak ada kasih, maka tidak ada hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Di kitab Ayub 42 ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya, mengalami Tuhan secara pribadi berbeda dengan mendengarnya dari orang lain. Dia hanya datang dari membangun hubungan dengan Dia. Sama seperti hubungan manusia, kita tidak bisa mengenal seseorang melalui omongan orang lain. Kadang-kadang, untuk dekat kepada Tuhan, menuntut kita untuk mengalami sesuatu dulu. Kita berjalan bersama Tuhan dalam kesulitan, maka kita akan bisa mengandalkan Dia sepenuh hati. Ketika iman kita hanya iman doang yang kita bisa pegang, tidak ada hal lain yang kita bisa pegang, saat itulah kita benar-benar mengenal Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari sangat penting. Dengan cara pertama, kita mendengarkan firman Tuhan. Kedua, baca Alkitab. Ketiga, merenungkan firman Tuhan saat teduh dan menerapkannya dalam hidup kita. Nah, tetapi di sini ada yang sangat berbahaya. Kenapa? Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Banyak dari kita seringkali berasa paling hebat dan paling benar dikarenakan kita sudah hafal mati isi Alkitab. Tidak disadarkan kita mulai menyerupai orang-orang Farisi, menjadi sombong, judgmental. Lama-lama kita akan jatuh dalam dosa. Karena banyak dari kita hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan ingin melihat hati kita, kelakuan kita, bukan dari apa yang kita tahu, melainkan apa yang kita perbuat dan pancarkan. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh padaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan akan sangat benci pada orang-orang tersebut, yang hanya besar mulutnya doang, tetapi tidak ada kasih di dalam hatinya. Di Markus 12 ayat 33, mengatakan memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian
dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saya ingin membagikan satu cerita kisah nyata di hidup saya. Jadi pertama-tama saya ingin memberitahu kalau background saya adalah saya kerja di bidang jasa catering dan jasa asuransi. Jadi kurang lebih kejadiannya itu tahun 2018. Di tahun tersebut saya diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya di hidup saya untuk berkunjung ke tanah suci Israel. Senang, sukacita, bersemangat, campur aduk di hati saya. Kenapa enggak? Dalam waktu kurang lebih 5 tahun, saya sudah bisa mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke Israel kedua kalinya, di mana saya juga dibilang adalah orang yang baru untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Singkat cerita, kita udah berapa hari perjalanan dari Mesir ke Israel. Kita memulai perjalanan dari Mesir, lanjut ke Israel. Nah, setibanya di perbatasan Mesir Israel, rombongan kami yang berjumlahnya ribuan orang pada saat itu tiba-tiba tidak diperbolehkan masuk ke dalam Israel. Usut punya usut, itu dikarenakan tour agent yang mengadakan acara tersebut belum membayar visa, hotel, dan bus dan itinerary seluruhnya untuk ke Israel. Jadi alias uang kita orang dibawa kabur sama penyelenggara tur tersebut. Nah, jadi dulu di Israel tuh ada polisi. Dia mau masuk ke tempat Israel itu harus visa, hotel, dan segala macamnya itu udah harus dibayar dahulu sebelum masuk ke Israel. Nah, ya sudah kan, jadi kan kita harus kurang lebih mengeluarkan double uang karena kita pertama udah membayar tour agent, dan pas saat itu kita harus mau nggak mau kita harus masuk Israel karena kita pulang dari Israel ke Jordan baru balik ke Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus keluar duit 2 kali. Nah, long story short, setelah insiden tersebut, kita melanjuti perjalanan kita di Holy Land dan berhasil pulang ke Indonesia. Keadaan buruk nggak hanya cuma di Israel, teman-teman. Saya waktu pas ke Holy Land kurang lebih memakan waktu kurang lebih 30 hari. 3 minggu berada di luar negeri. Dan imbasnya terhadap customer saya. 70% customer saya hilang karena saya tidak masak buat mereka. Mereka pindah ke jasa catering yang lain. Dalam hati saya, wah amsyong nih. Tetapi Tuhan ada bicara, have faith in me. Nah, saya kalau menjadi orang-orang Farisi pada saat itu, saya udah pasti akan mencari ayat-ayat Alkitab untuk menangkal isi hati saya pada saat itu. Saya pasti akan mencari segala hal untuk menyerang Tuhan. Kenapa saya udah ikutin, saya udah ke tanah suci, tapi Tuhan kasih cobaan. Tetapi
untungnya saya udah mengalami beberapa mujizat yang nyata di hidup saya. Saya mangut-mangut dan saya menuruti isi hati saya untuk have faith in Him. Fast forward ke 1,5 tahun kemudian, kita tahu di masa tahun 2020-2021, pandemi COVID-19 menyerang kita semua. Di mana kita juga tahu banyak bisnis yang kena affected dari COVID-19. Saat itu hati saya ngomong, oh udah pasti gulung tikar ini. Kemarin aja belum recovery, kehilangan 70% customer saya. Ditambah lagi COVID. Nah, ini yang membuat Tuhan kita itu ajaib. Tuhan Yesus selalu memberikan mujizat di saat yang kita tidak bisa terduga. Di saat COVID melanda, kerjaan saya di bidang catering melonjak drastis. Omset saya berkali-kali lipat. Itu pun dibandingin sebelum saya ke Israel jauh lebih banyak. Dan asuransi saya juga puji Tuhan jalan, karena ada beberapa teman, saudara dan kerabat yang memberi polis pas masa pandemi. Intinya rencana Tuhan itu sangat unik, tidak bisa ditebak. Di mana lagi enak dibuat nggak enak sama Tuhan, tapi di mana lagi nggak enak Tuhan pasti akan kasih jalan. Sebelum saya mengakhiri sesi saya hari ini, saya ingin demo kenapa kita nggak boleh menjadi seperti orang Farisi di hidup kita, tetapi kita harus mempunyai kasih dan kita harus mengenal Tuhan kita, bukan asal cuman tahu Tuhan kita. Jadi ini adalah manusia, ini adalah kita. Pada saat kita dekat jalin hubungan sama Tuhan, kita baca Alkitab, saat teduh, dengar firman Tuhan, atau apapun itulah yang buat kita tahu dengan akan Tuhan, tubuh kita akan dimasukin dengan hal-hal baik. Tetapi kalau kita hanya tahu Tuhannya dari luar saja, bukan dari dalam, kalau tubuh kita yang sudah kita isi dengan hal-hal baik ini dirasuki sedikit cobaan, sedikit godaan, dia akan menjadi hitam. Dan walaupun kita akan mencoba lagi untuk tahu akan Tuhan, hanya dengan membaca Alkitab saja, tubuh kita tetap menjadi hitam. Dan kita tidak bisa membawa berkat kepada orang-orang di sekeliling kita. Akan tetapi, kalau kita mengenal Tuhan secara pribadinya Tuhan, dan kita memiliki esensinya Tuhan, yaitu kasih, walaupun di sekeliling kita hitam, di tubuh kita semuanya hitam, apapun itu hitam, kita memiliki kasih,
Tuhan akan membuat tempat yang gelap jadi terang. Dan walaupun akan ada cobaan lagi, tidak akan jadi gelap. Sekian, terima kasih. God bless you.